Halo Sobat Rusmi, kembali lagi dengan saya Abdul Halim Maulana, sebagai Personal Assistant Project di Divisi Sekretaris Direksi. Dari minggu ini saya belajar mengenai tentang siklus manajemen aset perusahaan yang saya ambil dari runisystem.id, yang dimana di sini tuh nanti akan membahas dari pengertian dasarnya terkait dengan pengertian, tujuan, kemudian nanti ada juga terkait dengan siklus manajemen aset di perusahaan. Nah, perusahaan yang tidak dapat mengelola asetnya itu sama dengan perusahaan yang sedang melakukan penghitungan mundur pada keruntuhannya ya. Jadi manajemen aset itu demikian krusialnya agar perusahaan bisa tetap eksis, berkembang, dan mampu bersaing di dunia industri. Nah, untuk dapat menjalankan manajemen aset dengan baik, seorang pembisnis itu idealnya memiliki pemahaman mendasar mengenai apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Untuk membantu Anda mendapatkan informasi berguna, jadi sedikit pembahasannya mengenai manajemen aset, tujuan, dan siklus yang terjadi dalam 4 proses tersebut ya. Yang pertama kita memahami definisi manajemen aset. Nah, manajemen aset itu pada dasarnya merupakan proses pengelolaan kelompok aset yang dimiliki seseorang atau kelompok bisnis untuk kemudian dikembangkan dan mendatangkan keuntungan. Jadi keuntungan yang dimaksud itu tidak terbatas pada pemahaman sempit berupa uang, namun nilai atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian kegiatan yang dilaksanakan dalam mengelola aset yang dimiliki mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penghapusan ketika aset tersebut tidak lagi menguntungkan atau tidak lagi memiliki nilai positif untuk perusahaan. Jadi, terlebih ketika entitas yang dianggap aset itu telah berubah menjadi beban yang justru memberatkan kinerja perusahaan. Nah, pahami tujuan secara umum ya. Jadi, pengelolaan sebuah aset itu tentu memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai. Tujuan ini pun idealnya dapat diraih jika pengelolaan yang dilakukan itu benar-benar optimal dan disiplin. Sehingga aset yang ada itu yang benar-benar bermanfaat untuk perusahaan gitu. Jadi, pertama terkait dengan, deteksi dini perubahan nilai, di mana pengelolaan aset yang dilakukan memiliki manfaat untuk terus mengetahui dinamika nilai aset untuk perusahaan. Terdapat beberapa jenis aset yang diprediksi menguntungkan, namun begitu pula sebaliknya. Jadi, pemahaman pada nilai aset ini tuh dapat menjadi salah satu pertimbangan. Treatment yang dilakukan pada aset, apakah akan terus dikelola, apakah akan dijual, atau tidak diberikan perlakuan apapun selama tidak membawa dampak buruk untuk perusahaan. Nah, yang kedua terkait evaluasi pembelian yang dilakukan. Itu manajemen aset itu juga memungkinkan perusahaan memahami benar bagaimana kondisi aset yang dimiliki saat ini. Jadi pemahaman atas data tersebut tuh dapat membantu perusahaan melakukan evaluasi mendalam terkait aset yang mungkin akan dilakukan. Jadi ketika terdapat data yang valid, perusahaan itu bisa menjadikannya acuan dan mengurangi rencana belanja aset. Aset yang berlebihan dan tidak dapat diolah dengan baik itu justru akan menyusut nilainya ya. Jadi dan menjadi kerugian untuk perusahaan. Yang poin ketiga yaitu perencanaan manajemen resiko. Nah, jadi memahami kondisi aset perusahaan juga akan memberikan pemahaman pada risiko apa aja yang dihadapi dari waktu ke waktu. Jadi penyusunan manajemen risiko itu pada kondisi yang mungkin terjadi penting, sehingga ketika ada sesuatu yang dapat merugikan perusahaan, dampaknya dapat diminimalisir. Jadi manajemen risiko yang baik untuk aset perusahaan itu tak akan menjadi direncanakan dengan matang jika perusahaan itu tidak mampu memetakan aset apa saja yang dimilikinya, jadi berapa nilainya dan apa kegunaannya. Poin keempat yaitu terkait bagian penting untuk neraca akuntansi ya. Jadi pemetaan aset yang dimiliki itu juga penting dalam penyusunan neraca akuntansi. Jadi aset sendiri akan masuk pada bagian harta yang dimiliki perusahaan yang sifatnya menambah pendapatan atau kekayaan perusahaan dan bisa dioptimalkan dengan berbagai cara. Nantinya dalam penyusunan neraca juga akan melibatkan banyak variabel lain dalam perhitungan, sehingga dapat disusun neraca dengan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Nah, poin ketiga itu siklus manajemen aset, yaitu siklus manajemen aset itu artinya proses yang terasa secara, terus-menerus pada saat yang dimiliki secara singkat. Nah, jadi pertama itu ada tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap inventarisasi, tahap legal audit, tahap operasional dan pemeliharaan.
kemudian tahap penilaian aset, yang terakhir yaitu tahap penghapusan. Nah, itu tadi materi pembelajaran terkait siklus manajemen aset, yang nanti detailnya itu nanti akan saya bahas di video yang kedua. Oke, thanks for watching untuk video saat ini. Thank you. Bye bye.